Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Beno Trader di sini, dan pada kesempatan kali ini saya juga mengucapkan minal aidin wal faizin buat sahabat-sahabat kita yang muslim ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, dalam suasana lebaran, kembali saya akan mereview dua buah indikator yang menurut saya indikator ini lumayan sakti lah, lumayan mumpuni. Jadi kalau yang masih bingung trading menggunakan teknik apa, strategi apa, alangkah baiknya gunakan dua indikator ini. Mudah-mudahan mampu menambah profit kita untuk sehari-hari dan mampu mengurangi minus yang berkepanjangan. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini saya kembali menggunakan dua buah indikator, di mana indikator yang akan saya gunakan adalah saya menggunakan indikator dari Boy William ya. Dua-duanya dari Boy William. Yang pertama fraktal, yang kedua aligator. Jadi perhatikan, yang pertama adalah fraktal, yang kedua aligator. Nanti akan saya contohkan bagaimana menggunakannya dan bagaimana kita melakukan entry-nya. Jadi kapan kita melakukan open posisinya, seperti itu. Pertama, oke ya, kalau yang menggunakan saya menggunakan MetaTrader 5 ya, menggunakan PC. Sama aja di Android juga sama cara penggunaannya. Yang penting perhatikan cara membukanya. Pertama, sama ya seperti biasa, kalau yang pakai HP Android bisa juga langsung ke menu F ya, F rumus itu ada di sana. Nanti kalau ada yang kurang ngerti akan saya contohkan menggunakan HP lah. Kali ini saya menggunakan PC. Pertama kita menggunakan yang fraktal ya. Pertama di sini, perhatikan di sini ada menu insert. Nah, di sini ada menu indikator. Kita cari yang Bill William ya. Ya, ini Bill William. Jadi bukan Boy William. Mohon maaf, salah sebut. Yang betul adalah Bill William. Sini kita gunakan pertama fraktal. Nah, ini fraktal ini ya. Klik. Nah, di sini ada warna. Nah, ini warnanya bisa disesuaikan masing-masing. Ini juga nanti ketebalannya ya. Ketebalannya juga bisa ditentukan. Kalau saya biasa menggunakan yang lebih besar ya, karena biar lebih jelas kelihatan. Warna saya biasanya menggunakan warna kuning. Jadi warna ini bebas ya, sesuai selera Anda masing-masing. Kita klik. Oke. Nah, ini dia tampilan fraktal ini. Nah, ini ya. Ini fraktalnya nih. Ini dia fraktal. Kalau dia berdiri sendiri ya belum bisa ya, belum bisa kita gunakan. Nah, belum ya. Sebelum lanjut, saya jelaskan juga di sini penggunaan fraktal itu. Kalau atas nih, fraktal yang ada di atas, fraktal yang ada di atas ya. Ini harusnya di candle yang berwarna hijau. Jadi lebih akurat ya kalau ada di warna hijau. Nah, ini seperti ini, fraktal ini hijau nih. Ini. Karena ada juga fraktal di atas itu di merah ya. Nah, ini. Merah ada fraktalnya, ini juga merah ada fraktalnya, ini merah ada fraktalnya. Nah, kalau ini kurang ya, akurasinya kurang. Tingkat akurasinya kurang kuat. Jadi yang kita pilih adalah kalau bagian atas di candle yang berwarna hijau, bagian bawah itu fraktal yang ada di candle berwarna merah. Nah, seperti ini. Nah, ya, seperti ini. Ini contoh aja lah. Bukan yang nggak boleh ya di hijau, tingkat akurasi lah yang lebih tinggi. Kalau mau coba-coba ya silakan. Saya sudah melakukan riset, sudah melakukan uji coba. Kalau di
warna hijau untuk bawah seperti ini ya, ada hijau warna bawah. Ini bisa sih profit, bisa untung gitu, cuma agak lama. Kalau yang di bawah ini harusnya merah, tuh lebih cepat. Kemudian kita gunakan indikator yang kedua. Dari indikator tetap di Bill William ya. Nah, sekarang kali ini kita ke aligator. Nah, ini pengenaan aligator. Kita default aja, nggak usah ada yang dirubah. Warnanya, visualisasinya juga, parameternya juga ini sesuai aja ya. Jangan ada yang dirubah, udah seperti ini. Untuk penjelasan penggunaannya ada di YouTube saya yang sebelum-sebelumnya, dicek aja. Ada yang judulnya cara menggunakan indikator aligator, ada di sana. Kali ini saya gabungkan dengan fraktal. Oke. Nah, muncul seperti ini, ada 3 buah garis, ada hijau, ada merah, ada biru. Jadi untuk penjelasannya cek lagi lah di YouTube sebelumnya, di sana jelas. Ini lanjutannya. Di sini lanjutannya aja ya. Hijau itu untuk yang berwarna apa namanya? Yang berwarna hijau. Kalau yang biru untuk yang berwarna merah nanti kita gunakan. Nah, sekarang kita coba membaca cara penggunaannya. Kebetulan saya di temprem H1 ya. Di H1. Karena kalau di temprem menit, 1 menit, di 5 menit, di 15 menit, ini pergerakannya cepat. Jadi arah yang ditentukan oleh indikator yang kita buat itu cepat berubah. Makanya usahakan penggunaan indikator ini di temprem minimal H1 ke atas. Jadi H1, H4 atau D1, W1. Cara membacanya. Nah, kita cari ya yang pas sekali. Dari sini kita mulai, dari sini ya, dari sini nih, perhatikan yang ini. Sebagaimana di YouTube sebelumnya, kalau di sideways seperti ini, buayanya sedang tidur. Jadi ketiga garis ini merapat, garis hijau, garis merah, dan garis biru, dia merapat. Nah, merapat ini buayanya sedang tertidur. Tunggu buayanya bangun. Nah, kapan buaya bangun? Ciri-cirinya adalah ketiga garis ini mulai membuka lebar. Nah, seperti dilihat. Hijau naik ke atas. Di sini biru mengambil posisi ke paling bawah. Dan ini yang merah posisinya di tengah. Nah, inilah saat buaya lapar. Artinya mulai terjadi cross di sini, persilangan di sini. Kita jangan ambil posisi dulu. Tunggu dia melebar, seandainya candle yang sini belum ada ya. Yang kita tunggu apa? Kita tunggu munculnya fraktal. Muncul fraktal, kalau kita mau open posisi atas, buy, kita tunggu fraktal yang muncul di candle yang berwarna merah. Nah, ini. Di sini muncul fraktal tapi adanya di candle hijau dan adanya di atas, jangan. Karena kalau candle hijau membawa fraktal, ini biasanya perintahnya lebih kepada penurunan. Yang kita cari adalah perintahnya kenaikan, karena di sini garis hijau di atas ini kan informasinya buy atau informasinya kenaikan. Makanya kita menunggu fraktal yang muncul ada tepat di bawah candle yang berwarna merah. Nah, berarti open posisi kita di sini, titik entry kita di sini. Setelah dia muncul selesai, disinilah kita mulai entry. Entry. Kapan kita take profit, kapan kita menggunakan stop loss dan lain sebagainya, itu juga penting ya. Harus didasari dengan pengetahuan kapan dia berhenti naik dan kapan dia berhenti turun. Nanti saya jelaskan lagi itu. Jadi cara penggunaannya beda lagi, jangan langsung sekaligus, takutnya ntar mabok malah oleng. Yang penting kita lihat saat terjadi fraktal, kita open posisi di sini. Setelah kita open posisi, perhatikan jika candle merah lagi membuat fraktal. Nah, di sini kan belum ada kan?
Sini terus kita lihat masih hijau buat fraktal, biarkan saja. Lanjut merah belum ada fraktal, ini juga belum ada fraktal, hijau ini ada fraktal, biarkan saja. Lanjut, ini juga ada fraktal masih di hijau, biarkan saja. Nah, lanjut. Setelah dia muncul fraktal yang ada di bawah lagi di sini ya, di sini. Perhatikan di sini ada muncul fraktal. Nah, mau stop silakan, mau lanjut silakan. Take profit itu tergantung mental ya. Bisa mengambil banyak, bisa juga mengambil sedikit. Ada juga yang menggunakan teknik ABC. Asal biru, close. Apakah boleh seperti itu? Boleh kok. Nggak ada yang larang, daripada kita minus, daripada kita rugi. Nggak apa-apa. Asal biru, close. Biru, close. Nggak jadi masalah. Karena kita trading itu yang ada mencari untung. Ini di A1 ya. Lanjut. Perhatikan di sini. Lihat ya di sini. Nah, ini belum ada ya. Dia kalau bisa itu tidurnya agak lama. Kalau gini tidurnya sebentar. Jadi buayanya biasanya pusing kalau tidurnya sebentar. Kita cari yang tidurnya lama. Nah, nih tidurnya lama nih ya. Ini buaya tidurnya lama di sini. Sini tidur. Nah, di sini mulai melakukan persilangan, menjelang di sini. Hijau mengambil ke atas, biru di tengah, dan biru di bawah, merah di tengah. Kapan kita entry? Tunggu candle merah muncul fraktal. Nah, lihat di sini ada fraktalnya, tapi di candle hijau nggak usah, jangan. Cuek aja, biarin. Oh, ternyata dia merapat lagi di sini. Setelah merapat dia membuka lagi, dia membuka lagi di sini, dia membuka lagi di sini. Oke, di sini muncul fraktal. Nah, kalau mau entry ya di sini. Sini ya, kalau mau entry setelah muncul warna merah ada fraktalnya, entry di sini. Entry kemana? Buy. Lumayan ya, kita perhatikan di sini. Lumayan sampai sini. Titik tertinggi di sini. Saat dia mengecil kembali, hati-hati. Jangan nafsu. Kalau dia semakin membesar, boleh tahan. Tahan aja. Tapi kalau dia sudah mulai mengecil seperti ini hati-hati. Biasanya dia melakukan pembalikan arah. Itu ya. Penggunaannya mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Jika ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Nah, demikianlah penjelasan singkat ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.